makin hari makin kuat. Itu yang harus kita katakan kepada skuad timnas Indonesia ya. Setelah kemarin kita kedatangan Calvin Verdong terakhir dan Martin Paes yang luar biasa di dua game pertama kualifikasi Piala Dunia. Besok ya Oktober kita akan kedatangan dua pemain lagi itu Wes Hilgers dan Eliano Reinders, dua pemain yang eh, mendapatkan rekor dalam catatanku menjadi pemain dengan proses perpindahan warga negara tercepat dari pemain-pemain sebelumnya. Oh nggak salah itu Salaman di announce Erick Thohir itu sekitar kita kan main waktu itu tanggal 6 ya lawan Arab Saudi 6 September. Oh nggak salah tanggal 7 atau 8 dan September sudah disumpah menjadi WNI. Mereka juga disumpah di Den Haag ya di Belanda bukan bukan di Indonesia. Jadi mereka nggak harus datang ke Indonesia. Yos, menurutmu eh, kalau aku bilang ini adalah sebuah keistimewaan ya daripada pemain lain karena pemain lain harus bolak-balik ke sini, bahkan Sandy Walsh kita tahu itu dari zaman Simon McManamy dan akhirnya baru kesampaian di era Sintayong kalau nggak salah hampir 2 tahun. Kemudian ada Shane Patinama dan Georgie Amat kalau nggak salah hampir setengah tahun, sampai akhirnya ini bahkan hitungan 10 hari atau kurang dari 2 minggu. Menurutmu ini sebuah keistimewaan atau gimana Yos? Komentarmu soal cepatnya proses kedua pemain ini. Kalau kita lihat kemarin memang di press conference ya Pak Erick Thohir sudah mengemukakan pendapatnya bahwa memang kalau proses naturalisasi kedua pemain ini ya terbilang cukup spesial gitu ya, tidak ada yang spesial atau ya spesial karena memang diadakan bukan di Indonesia di tempat yang dituju gitu, tapi memang ada di KBRI di Den Haag di Belanda ya. Tapi memang ternyata memang ada hal yang menarik yang disampaikan beliau bahwa memang ini bukan merupakan satu-satunya ini ya, salah satu tragedi atau proses yang satu-satunya dilakukan di luar Indonesia untuk sumpah pengambilan kewarganegaraan, tapi memang ada banyak sumpah pengambilan kewarganegaraan itu dilakukan di luar Indonesia. Memang tidak murni semuanya harus atlet, tetapi bisa warga negara biasa yang menjadi WNI itu sudah dilakukan di sana. Jadi ini bukan merupakan suatu statement yang wah sangat spesial. Tapi kalau kita lihat ini ya prosesnya bahwa memang dalam rentang waktu sekitar ya 2 minggu atau 2 minggu lebih sedikit, bahkan kurang dari 2 minggu, ini ya terbilang cukup istimewa karena memang dari proses kita lihat naturalisasi sebelumnya kan tidak selama ini ya, mereka selalu lebih memakan waktu itu lebih lama, sekitar prosesnya adalah 1 bulan lebih, bahkan ada yang sampai 2 bulan. Begitu juga dengan kasus sebelumnya juga, bahkan ada yang lebih dari sudah hampir 1 tahun baru disumpah ketika di tahun depan. Kalau kita melihat urgensinya mengapa ini menjadi secepat ini ya karena memang ini dispesialkan untuk dapat menambah kekuatan tim saat nanti kita tim Indonesia melakukan laga melawan Bahrain dan China ya di bulan Oktober. Ini yang diharapkan tentu bahwa federasi bekerja sama dengan Kemenkumham kemarin ya untuk melaksanakan proses sumpah WNI ini supaya tetap berada di jalur yang legal, jadi istilahnya tetap cepat tapi tidak melanggar aturan atau melanggar konstitusi begitu ya. Memang walaupun kita sedikit awal-awalnya shock loh kenapa memang harus diistimewakan sedemikian rupa, tidak seperti pemain-pemain sebelumnya, tetapi ya tidak apa-apa karena memang selama memang masih dimungkinkan untuk mengambil sumpah, karena memang ya jadwal kita tahu ya kedua pemain ini sangat padat main di kompetisi masing-masing di klubnya masing-masing, sehingga tidak menimbulkan rentang waktu itu yang cukup singkat untuk harus bolak-balik ke Jakarta atau nanti ke Belanda. Jadi memang harus dilakukan langkah yang terobosan untuk mengambil sumpah di kedutaan besar Indonesia di Den Haag di Belanda. Tapi memang kita lihat bahwa proses kedua pemain ini ya cukup, kita bilang cukup yang paling bagus ya dari sebelumnya, bahwa kita lihat bahwa ya tentunya Eliano dan Wes ini adalah 2 tambahan amunisi baru di skuad timnas Indonesia yang diharapkan bahwa ketika ya ini sebenarnya ini ya kita lihat rahasianya bahwa kalaupun sudah dispesialkan seharusnya memang target itu benar-benar realistis, harus 6 poin ya itu dilakukan ya, karena memang sudah usahanya itu sudah sedemikian rupa sampai kita jemput bola istilahnya ya, jemput bola sampai ke sana untuk tumpah. Jadi ya memang ini kan tidak mungkin hanya cuma-cuma jadi sampai effortnya sampai luar biasa tetapi nanti ujung-ujungnya tidak
menghasilkan performa terbaik itu tidak mungkin, bahwa memang ternyata langkah besar dari PSSI melalui Pak Erick Thohir ini memang benar-benar yakin bahwa nanti timnas Indonesia di 2 laga di bulan Oktobernya akan menyapu bersih 6 poin. Harapannya begitu. Jadi kalau kita lihat spesialnya itu ya karena efeknya yang luar biasa dan usahanya luar biasa itu yang harus dibuktikan dengan hasil nanti yang maksimal di laga kandang. Kalau masalah nanti ini langkah yang legal atau tidaknya kan memang sudah disampaikan melalui sesi press conference kemarin bahwa ya ini tetap menjadi bagian dari proyek timnas Indonesia untuk menumbuhkan dan meningkatkan kualitas permainan dari level timnas Indonesia sendiri di level Asia maupun di level dunia. Wah, spesialan ya, spesial atau istimewa itu mahal sebenarnya. Bahkan kalau kamu beli martabak spesial pun lebih mahal daripada martabak yang biasa, kan pakai telurnya 2 atau 3. Jadi memang benar yang kau sampaikan, harus ada hasil yang diberikan lah kalau kita memberikan sebuah keistimewaan atau kespesialan itu. Tapi ya menurutmu dalam pandanganmu atau pengamatanmu ya, Max Hilgers dan Eliano itu tipikal atau role yang bermain seperti apa? Kita tahu Max Hilgers memang sudah banyak netizen tahu dengan market value tertinggi ya, akan jadi yang tertinggi 121 miliar di Indonesia. Dia posisi center back, tapi kamu melihat kekuatan center back kita yang cukup sudah kuat, dan bagaimana apakah cocok dengan role yang dimainkan oleh Sintayong? Kan kita tahu Sintayong menggunakan 3 back ya, 3 back. Kemudian Eliano ini kan cukup versatile, dan dengan di bola Sintayong apakah cocok Eliano bermain, atau posisi apa yang cocok Eliano main di bola Sintayong? Menurutmu gimana Yos, untuk 2 pemain ini? Iya, ya memang lagi-lagi kan surplus kita itu memang ada di back tengah. Memang terbukti ya Max Hilgers ya, pronunciation Belandanya adalah Max Hilgers ini seorang back tengah, tapi memang kan kualitasnya sih harusnya kalau dinaturalisasi itu lebih baik dari yang ada sebelumnya. Kita sudah lihat itu di kualitasnya, memang yang jadi pemain utama ya di klubnya, bahkan ya statistik musim lalu juga mencatatkan ini pemain ini memang regulernya hampir tak tergantikan ya selama 1 musim, kecuali dia memang mengalami sedikit cedera gitu. Kalau kita lihat juga ya sebenarnya proyeksi Sintayong ini kan sederhana. Kalau kita lihat pola sebelumnya bahwa pemain yang baru didatangkan itu ketika wajarnya usia masih muda kan kemungkinan nanti tidak diperuntukkan untuk satu posisi, tetapi bisa digeser-geser ke tengah atau bahkan ke kiri, seperti yang sudah pernah kita lakukan oleh STY terhadap Justin Hubner ya, bisa bermain di back kiri, kemudian di Piala Asia sempat dilakukan melawan Irak itu dimainkan di sisi gelandang, tetapi memang sayangnya Justin Hubner tidak perform ketika bermain di tengah, justru malah Nathan Joaon yang diproyeksikan sebagai gelandang mengenai Baye Ivar dan lain-lain justru malah lebih bagus posisinya ketika bermain di tengah. Nah kemungkinan juga nanti ini yang akan dilakukan treatment sama oleh Sintayong kepada Max Hilgers. Tetapi kalau kita lihat iya opsinya kan sebenarnya semakin banyak ya kalau pemain ini di satu posisi, tetapi nanti di timnas bisa berubah posisi. Ya tentu akan memperkaya taktik dari pelatih sendiri. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat Max Hilgers ini lebih cocok di tempatnya memang sebagai ya 2 center back atau nanti trio center back kalau timnas akan memakai posisi 3-4-3 kan. Jadi memang kekuatannya kalau sudah lihat statistiknya itu luar biasa ya. Bahkan memang di platform game terbaru yang baru saja dari T25 itu Max Hilgers saja sudah resmi menjadi keluarga negara Indonesia. Bahkan secepat itu dia protesnya yang sebelum-sebelumnya bahkan lama untuk, tetapi di platform game saja memang sudah secepat itu, dan kita sudah bisa melihat statistiknya ketika ratingnya itu dia cukup baik lah di physical areanya juga. Kemudian kalau kita bicara lagi Eliano Reinders ya, yang memang di klubnya di 3 laga awal bermain sebagai bek kanan, dia bermain full 90 menit, kemudian juga memang di laga keempat dia sayangnya tadi ya di dini hari tadi ketika lawan AS Alkmaar Eliano ini tidak bermain, mungkin ada kondisi yang belum fit untuk melakukan permainan, jadi sehingga pelatih belum bisa diturunkan. Tapi kalau kita lihat posisinya Eliano setelah bermain di klubnya, ya memang ini sudah sungguh sangat versatile. Kemungkinan juga memang di timnas Indonesia proyeksinya sudah pasti yang kita inginkan itu ya sudah tidak lagi di posisi gelandang atau belakang.
memang secara secara kalau bilang di atas kertas pemain ini dua pemain ini harusnya memang masuk ke starter, tapi ya di dalam tim nanti akan mungkin semua akan berubah karena kan tergantung pemilihan Sintayong bagaimana performa di saat latihan dan lain sebagainya.